Mana si Irma? Mau ngapain dia? Buka kameranya Irma. Kak. Buka kameranya dulu. Gimana Kak. Irma? Selamat pagi. Pagi ya. Apa? Buat apa? Ih, Bang RK, Irma itu bukan penghujat, tetapi Irma itu kan diserang sama herdernya Edis. Gak usah bahas, Mereka gak dulu. usah bahas Ya udah. Edis. Irma Urusan kamu nanya dengan nih. saya. Urusan kamu dengan saya. Gak usah bawa Oke, orang lain. Irma mau nanya. Kalau kalau Bang RK nih berarti ikut Tritunggal lah ya, yang tiga itu. Coba deh Tritunggal kalau tiga apanya? tiga Tuhannya. Salah berarti kau itu. Iya Kalau pokoknya. kau bilang tiga itu tiga Tuhan, berarti sudah salah kau Irma. Itu yang saya bilang, akhirnya kamu menjadi tersesat, deh. Ketika kau bilang itu adalah tiga Tuhan, itu yang salah. Tiga itu bicara tentang pribadi Allah. Pribadi itu bukan pribadi saya, pribadi Irma, pribadi bukan. Tetapi cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Allah yang tak terbatas itu menyatakan diri kepada manusia. Makanya dikatakan sebagai pribadi Irma. Bang RK, kalau di Lukas 4 nomor 8 tuh Yesus itu kan berkata ya, dia berkata engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah, pada dia sajalah kita berbakti. Itu kan siapa Yesus ini kan mengatakan kita tuh harus menyembah Tuhannya dia dan Tuh, juga mana ada Tuhannya dia di situ? ini loh menyembah Tuhan Narasinya bukan gitu Allahmu. Irma. Kalau Yesus bilang sembahlah Tuhannya Tuhan aku, nah itu baru saya percaya. Tapi Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Dan Yesus pun menerima penyembahan sebagai Tuhan dan Allah ketika Rasul Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak menolak, Thomas jangan kau sembah saya Thomas. Saya bukan Tuhan, tetapi Yesus menerima penyembahan itu. Dan pernyataan itu selaras dengan pernyataan yang Irma bawakan dalam Lukas tadi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus termasuk gak Tuhan dan Allah? Termasuk. Makanya iblis takluk di situ. Iblis tidak berani lagi dengan Yesus. Coba baca ayat selanjutnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena sihir. Apakah iblis takluk dengan Nabi Muhammad? Lari-lari. Iya kan Irma, ketika Yesus dicobai, apakah Yesus takluk kepada itu iblis? Irma udah tahu. Jadi gak usah kamu jelasin ke situ. Ini kan Irma nanya yang nggak tahu. Ya Ya aku kan? tahu, tahu lah kau. Nah, Terus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan Yesus itu mengatakan bahwa celakalah orang yang berseru kepadanya Tuhan Tuhan itu, ya kan? Betul. Betul. Maksudnya gini Irma, orang yang menerima Tritunggal artinya bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia, dia hanya percaya Yesus dan dia menolak Tritunggal, dialah itu yang masuk neraka. Sekarang saya tanya, saya percaya Yesus sebagai Mesias. Irma percaya nggak Yesus sebagai Mesias? Kalau Irma percayanya, Irma Islam ya, Irma percayanya Isa Al-Masih. Iya, Ya. Isa Al-Masih sebagai Mesias nggak? Ya, sebagai Nah, Rasul. sebagai Mesias. Tetapi bedanya Isa Al-Masih, Irma percaya dengan saya, itu berbeda. Karena Irma percaya Isa sebagai Mesias, tetapi tidak percaya Tritunggal. Cara Allah menyelamatkan Irma. Berbeda dengan saya percaya Yesus sebagai Mesias, tapi saya percaya Tritunggal. Bagaimana cara Allah menyelamatkan saya lewat firman-Nya dan dalam persatuan roh Allah yang kudus itu, yang beserta saya sekarang. Makanya saya masuk surga. Jadi orang yang percaya Yesus tetapi menolak Tritunggal, itulah yang dinubuatkan dalam Matius 7 yang Irma bawakan. Aku tidak mengenal engkau. Apakah termasuk Irma? Mungkin, karena Irma tidak percaya Tritunggal, tidak masuk dalam bagian dari kasih Allah itu. Tapi kan ini kan yang berseru kepadanya Tuhan-Tuhan. Irma Ya, kan orang berseru. Kristen. Betul. Iya, kalau orang Islam kan nggak ada yang berseru-seru bahwa Yesus itu Tuhan, gitu kan.
Tapi di sini kan yang berseru-seru Tuhan Tuhan kan. Nah, orang Maknanya yang kalian percaya. kan lingkungan orang Kristen itu sendiri kan. Betul, ini ayat memang dinubuatkan untuk orang Kristen yang menolak ajaran gereja, ajaran para rasul. Betul. Hmm. Saya nggak menampik itu. Nah, orang yang percaya Yesus tetapi menolak Tritunggal saja masuk neraka, apalagi Irma. Berarti Yesus punya kuasa memasukkan orang di neraka kan? Ayat itu Irma. Iya kan? Tid- Itu kan Tidak ayat ada. itu kan Yesus punya kuasa memasukkan orang ke neraka. Orang yang percaya Yesus yang lain yang salah saja masuk neraka, apalagi Irma yang tidak percaya Yesus. Ini yang berbahaya Irma. Irma bakal masuk neraka nggak? Tidak ada di situ Yesus mengatakan dia masuk neraka, tetapi Aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku, ya, hai semua pembuat kejahatan. iya, pembuat Nah, kejahatan nih, saja kau orang lihat ini kalian Irma. Ini itu. masuk dalam api nih Irma. Ini Yesus punya kuasa nih. Dan ini ayat pasal 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pastilah ditebang dan dibuang dalam api. Berarti Yesus punya kuasa memasukkan Irma ke dalam api. Begitu pula dengan orang Kristen. Iya. Begitu pula orang Kristen yang menolak Tritunggal, dimasukkan ke dalam api. Ngarang kau RK, kau Iya, framing. orang Kristen aja RK. kan dimasukkan dalam api, apalagi Irma. Irma, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Coba kamu baca lagi di Ulangan 18 nomor 18 itu siapa yang berkata di situ? Mana Ulangan 18 ayat 18 itu adalah ilham dari Allah kepada Nabi Musa, Ulangan 18 ayat 18. Dan itu nubuatan tentang Yesus Kristus, bukan Muhammad. Siapa dulu yang ada Musa sama Yesus itu siapa dulu yang lahir? Yesus dong, Yesus kan dari kekal hingga kekal. Bukan. Muhammad kan nggak pernah ada Irma. Muhammad itu kan Musa nggak pernah kenal Nabi Muhammadmu. Iya, nggak kenal. Kalau Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad, sudah pasti Irma, saya pasti masuk Islam. Masalahnya Nabi Musa tidak pernah kenal Muhammad. Tapi Irma nih seneng sama Bang RK. Kalau Bang RK nih sebenarnya menghujat di dalam Islam. Tapi Bang RK nih kalau berdebat sama orang Kristen sendiri selalu istighfar, la ilaha illallah, Kapan kau masuk Katolik, Irma? Udah masuk illa Katolik aja lah kau. billahil azim. Sebenarnya Bang RK pandai. Karena gini Irma, sebelum adanya Islam, Katolik itu atau ritus timur atau apa itu sudah ada. Ya, iya, tapi jadi itu kan bahasa Arab. Ritus timur itu sebelum Islam mengucapkan astagfirullahaladzim, itu ritus timur sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah diucapkan sama orang Katolik pada zaman itu, Irma. Tapi ya, yang Irma lihat ke Bang RK nih bisa semua kayak bisa artinya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Karena gereja Katolik sudah terlebih dahulu mengucapkan itu, Irma. Tapi kenapa Bang RK nih tidak menerima Islam gitu? Karena memang Yesus tidak pernah mengatakan, ya maaf ini perspektif Alkitab, tidak pernah menyatakan Muhammad sebagai nabi dan kebenaran dalam Islam. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi kalau Irma nih melihat ini nih akan ada Nabi Ulangan 18 nomor 18. Ya itulah nih. Yesus. Karena Yesus sebagai nabi juga. Iya, itu siapa yang mengatakan itu tuh siapa? Ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mencatatlah Taurat itu. Oh, ini perkataan Allah Tuhan lah, Tuhan yang besar. Ilham dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mencatat ilham itu. Lalu dia mencatat bahwa Ulangan 18 itu akan datang seorang nabi, dan nabi itu adalah yang memiliki kesamaan, yaitu Yesus. Yesus adalah nabi, tapi nabi yang berbeda dari nabi-nabi lain. Nabi yang sudah ada sebelum dunia ada, Irma. Yohanes 17 ayat 3, Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dikatakan utusan. Muhammad kan tidak ada sebelum dunia ada. Saya masih memandang kamu ini jiwa loh, Irma. Meskipun orang di bawah mencecar kamu,
Ya saya Ya sebagai udah, orang orang di Katolik bawah itu, enggak, saya bawah saya itu herder. enggak usah bahas-bahas herder. Itu bahasa yang kurang bagus. Jadi gini Irma, ya. Saya ini Irma, walaupun orang mencercar kamu, saya masih memandang kamu sebagai jiwa. Karena pandangan kami gereja Katolik, semua orang itu adalah jiwa yang harus diselamatkan, harus mengenal kebenaran. Makanya dalam katekismus gereja Katolik itu ada menuliskan bahwa masih ada secerca harapan bagi kalian-kalian semua untuk mengenal siapa Allah. Kita nggak tahu, Tuhan itu pintar membolak-balikan hati. Irma memang dikatakan penghujat, benar, Irma menghujat. Tapi ada kepengampunan, Yesus bilang 70 kali, 7 kali pengampunan Irma. Kami mengampuni nggak? Mengampuni. Karena kami ingin mencapai titik kesempurnaan seperti Kristus yang betul luar biasa mengampuni orang. Kami ingin seperti Yesus yang betul-betul mengasihi. Soalnya gini ya, Irma naik ke tempat Bang RK nih, Irma juga melihat statement orang lain gitu, orang Kristen ini sebagai apologet, tapi kok omongannya lari-lari. Sebab itu kalau Irma nih menuju ke Bang RK nih, Bang RK nih kayak konsisten dengan omongannya dari A nih tetap A dan kekeh terus A gitu. Tapi ada seseorang ini dia nggak kekeh, tapi omongannya itu lari-lari seperti apa ya, kalau kita ya dia itu tersangka saat diinterogasi itu kadang jawabannya A kadang B gitu. Nah sebab itu Irma, nih orang kok makin buat kayak Udahlah Kak, apa ya, ada suster di bawah, mau nggak? Biar saya suruh kau DM suster, biar kau belajar sama suster lah. Gitulah Irma. Biar kau mau nggak? Yang nonton saya ini banyak suster, banyak romo pastor. Irma nggak Kau sama sakit, suster lah. Gitu. Irma Mau nggak nggak? sakit, ngapain Irma Suster itu bukan suster yang ada di rumah sakit Irma. Ini ada suster-suster orang Katolik. Artinya biarawati itu dibawa supaya perempuan dengan perempuan. Gitu Irma, ada biarawati di bawah, Irma. Kau bisa di situ. Ada suster banyak nonton di bawah, mau nggak kau? Ku kenalkan sama suster kau. Gila, orang Irma mau nanya. Irma mau nanya bukan mau berobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasih dia pintar Kak. Kau dengar dulu Irma, biarawati itu beda dengan suster. Maksudnya suster itu berbeda. Ada suster bidan perawat, ada suster yang biarawati yang betul-betul melayani untuk Tuhan, betul-betul mereka datang melayani Tuhan gitu, gereja. Gitu Irma, bukan suster yang di rumah sakit. Ngerti gak? Jangan dong marah-marah, ya. Ya sudah. Irma udah nanyanya nanti ya. Kalau ada yang Irma mau tanyain, Irma tanya lagi ya. Irma naik lagi. Irma ya. Saya nggak akan menjudge kamu Irma ya. Selamat pagi Bang RK. Turunin pagi. Irma turunin. Ya, selamat pagi juga. Ya, Tuhan memberkatimu ya. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah dengarkan tadi debat seru antara RK ya dengan seorang Irma. Irma ini ya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu dia akan menghujat Tritunggal ya. Bahkan dengan tidak segan-segan di hadapan publik dia menghina kekristenan, yaitu dengan menghina iman kekristenan. Nah teman-teman, apa yang dia lakukan ini sebenarnya ya, kalau kita sebagai orang Kristen ya tidak memiliki kasih, tentu akan mencebloskan orang ini ke penjara ya, karena ini sudah jelas-jelas menghujat. Tetapi karena orang-orang Kristen masih diberi kesabaran untuk mengampuni, karena kita tahu, saya yakin Irma ini tidak tahu ya apa yang dia perbuat. Dia sebenarnya sedang menghina kebenaran yang mampu menyelamatkan dunia, bahkan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah teman-teman, coba kalau hal yang sama ya, yang melakukannya adalah katakan orang-orang Kristen menghujat agama Islam, katakan ya, pasti tidak ada ampun ya, seperti yang sudah kita lihat, seperti Muhammad KC, seperti pendeta Saifuddin Ibrahim, bahkan banyak lagi ya, seperti Edis TV kan diincar katanya halal darahnya ya, karena dianggap sebagai penista ya. Ini masih dianggap. Irma ini kan sudah jelas-jelas menghina, tapi nggak apa-apa, kita masih memberi pengampunan. Tapi
sebenarnya dalam hal ini ya, kita sebagai orang-orang Kristen memang memberikan pengampunan, tapi ya pemerintah atau siapa saja ya, yang mungkin orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan atau bisa disebut pihak yang berwajib, ya mereka akan bisa menilai apa yang disampaikan oleh firman ini. Ya jangan tunggu ada dulu melapor, tapi biarlah ya keadilan itu benar-benar ditegakkan. Jangan ya seperti yang disampaikan Edis TV ya. Kalau orang Kristen membahas agama Muslim itu disebut sebagai penistaan. Tapi kalau agama Muslim ya membahas tentang Alkitab atau kekristenan itu disebut dakwah. Nah, ini kan tidak adil. Makanya banyak ya warga negara Republik Indonesia, khususnya mayoritas Kristen yang ada di Papua, mereka kan memberontak, mereka kan sakit hati sehingga mereka ya sampai-sampai mau merdeka katanya dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya bagaimana gereja-gereja dirusak, dibakar, bahkan dipersekusi seolah-olah pemerintah diam ya. Jadi teman-teman ya biarlah kiranya ini boleh menjadi pembelajaran penting ke depannya agar kita juga ya berhati-hatilah ya seperti Irma ini ya kita harus hati-hati ya. Karena uh, memang di akhir zaman ini akan banyak tampil nanti ya pengejek-pengejek ya. Akan tampil nanti penghujat-penghujat. Tapi biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Dalam hal ini kita tidak usah menjudge seperti yang disampaikan oleh Bang RK, tapi biarlah kita mendoakan karena satu jiwa berharga di depan Tuhan. Ketika satu orang selamat, maka beribu-ribu malaikat di surga bersukacita. Artinya, kita sebagai orang Kristen ya harus menunjukkan keteladanan yang baik sehingga cepat atau lambat jiwa-jiwa datang percaya kepada Yesus karena mereka melihat surat terbuka. Surat terbuka itu adalah saya dan saudara, anak-anak Tuhan yang mau menjadi terang, mau menjadi berkat lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perilaku, lewat keteladanan yang baik yang dilakukan. Kiranya teman-teman video ini boleh bermanfaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.